Shalom saudara, puji Tuhan. Eh, saya selalu bersemangat ya saudara ketika saya walaupun di dalam keterbatasan ya kadang fisik lemah, tapi ketika saya harus mempersiapkan untuk membagikan kepada saudara, saya selalu ada rasa sukacita, ada kekuatan tersendiri ya yang Tuhan berikan. Ayo mari kita saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat hari-hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Hati kami selalu mengucap syukur Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih Kau berikan kesempatan, nafas kehidupan, Tuhan maksimalkan hidup kami, pakai hidup kami menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah Engkau menempatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya selalu ada orang-orang yang dapat kami tolong, selalu ada orang-orang yang dapat kami bantu, selalu ada orang-orang yang dapat kami doakan Tuhan, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, kami serahkan ke tangan-Mu. Taruh firman-Mu, sirami Tuhan di dalam hati kami, agar bertumbuh berbuah berkali-kali lipat. Dan melalui kehidupan kami Tuhan, Kau pakai memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu, jadikan kami saluran alat-Mu menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, saya bacakan hikmat hari ini diambil daripada Amsal 14 ayat 32 sampai 33. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Saudara, kata roboh di sini, ya orang fasik itu ingat ya saudara, orang fasik itu bukan berarti orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang fasik itu dikatakan Alkitab mengatakan orang fasik itu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, bahkan dia mengakui Tuhan, ya, tapi hidupnya tidak mencerminkan firman Tuhan. Hidupnya, baik perkataannya, perbuatannya, ya, itu mencerminkan kehidupan duniawi, ya, yaitu kategorinya adalah orang-orang fasik. Ya. Orang fasik ini, firman Tuhan Amsal mengingatkan kepada kita juga bisa roboh, ya, karena kejahatannya, ya. Roboh di sini itu berarti hancur, terlempar jauh, jatuh, rusak, roboh, buyar, saudara. Apa yang diinginkan, apa yang mau dicapai, itu semuanya buyar, ya. Ya, karena kejahatannya. Ya. Penulis Amsal menekankan bahwa kejahatan itu memiliki efek bumerang. Ya. Ketika badai hidup atau ketika kesulitan, tekanan datang, ya, orang fasik itu tidak memiliki fondasi moral ataupun spiritual untuk bertahan, karena apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan semua berlandaskan dengan akal budi, dengan kekuatan sendiri. Jadi kita tekanan datang, badai datang, pasti roboh, pasti hancur. Apapun yang ada padanya pasti habis, ya. Sehingga kejahatan mereka sendiri itu yang menjadi penyebab kejatuhan mereka. Ya. Ketika kita beberapa waktu lama yang lalu, ya, saya sedikit kesaksian saudara. Ya, ketika saya mulai membaca firman ini, ketika saya mulai merenungkan, ya, baru saya mengerti. Ya, ternyata apa yang dikatakan Alkitab tentang orang fasik itu adalah orang-orang yang mengakui Tuhan, bahkan dia adalah orang Kristen.
Bahkan umat pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel itu pun dikatakan fasik. Saya lupa di bilangan berapa ya. Di bilangan berapa itu. Jadi orang fasik itu adalah juga adalah orang-orang yang mengakui akan Tuhan. Ya, saya kesaksian sedikit tadi ya bahwa mungkin sudah ada sekitar 10 tahun ke bawah. Ya, saya tuh dengan istri dengan anak kita selalu beribadah, kita ke gereja rutin, bahkan pelayanan saudara, ya. Tapi kehidupan kita itu jauh dari Tuhan, ya. Kita berdoa kadang-kadang, makan, ya berdoa. Tapi aktivitas yang lain tidak berdoa, ya. Kita bekerja pakai kekuatan sendiri. Kita bergerak pakai kekuatan sendiri. Berpikir semua pakai sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Jadi Tuhan itu kita anggap hanya 1 minggu sekali kita datang dan bahkan sebetulnya dengan begitu itu kita tidak menganggap Tuhan itu ada, ya. Kita hanya beribadah itu adalah untuk formalitas, rutinitas bahkan. Ya, saudara, itu dikategorikan orang fasik, saudara, jangan salah. Ya. Kalau orang benar itu mendapat perlindungan karena ketulusan Tuhan. Karena ketulusan orang benar tersebut. Ya, orang benar itu memiliki tempat untuk berlindung. Di dalam teks aslinya itu ada makna yang mengatakan bahwa di dalam kematian sekalipun titik krisis tertinggi dari manusia yang ditakuti oleh manusia, ya, orang benar memiliki pengharapan, ya. Ketulusan hati menciptakan kedamaian batin dan keyakinan akan penyertaan Tuhan yang melampaui segala akal, ya. Apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita, ya, seringkali itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, ya. Seperti situasi saya hari ini, ya. Saya tidak pernah terpikir kalau saya akan Tuhan pakai untuk memberkati saudara melalui channel ini. Saya tidak pernah berpikir. Saya hanya merenung satu kali waktu itu. Tuhan, bagaimana hidup saya itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi garam, bisa menjadi terang memuliakan Engkau. Tuhan, dengan apa yang ada pada saya, dengan lingkungan saya, pergaulan saya, paling banter 30 orang. Oke lah Tuhan, saya mau minta lebih, boleh enggak? Ya, satu kali waktu saya merenung, saya berdoa seperti itu. Boleh enggak Tuhan saya meminta lebih? Kalau sekiranya saya bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat, enggak usah bangsa-bangsa lah. Ya Tuhan, untuk bangsa sendiri aja gimana ya? Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai hidup saya. Lalu timbul, Tuhan taruh Tuhan taruh hikmat seperti ini. Tuhan taruh hikmat seperti ini untuk saya bagikan kepada saudara, ya. Awalnya memang pujian, ya. Jadi Tuhan ingatkan saya itu apa yang ada padaku. Ya, saya suka menyembah Tuhan. Saya suka memuji Tuhan. Saya suka diam di dalam hadirat Tuhan, ya. Lalu kemudian pakai media sosial, kata Roh Kudus. Oh iya, gimana ya? Awal-awal saya rekam pakai Instagram. Ada Instagram, cuma memang kurang begitu aktif, saudara. Lalu kemudian berjalan sampai sekarang ke YouTube.
Ya, kemudian membagikan channel seperti Hikmat hari ini, ya. Apa yang Tuhan taruh itu yang saya bagikan kepada saudara, ya. Nah, ayo lakukan apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita kerjakan dengan tulus hati. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu, ya saudara. Kemudian hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Ya jelas ya saudara, orang yang berpengertian, ya orang yang sabar. Ya kemarin kita belajar orang yang menaruh belas kasihan, orang yang tenang hatinya, menyegarkan tubuh, ya orang sabar, orang yang juga dikatakan orang yang berpengertian, di dalam hatinya tinggal hikmat, ya saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hikmat hari ini? Ya, dua ayat ini itu mengajarkan kita kalau integritas itu adalah modal yang terbaik. Itu di dalam hidup kita, jaga integritas, jaga kejujuran, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Ya, itu akan membangun hidup kita. Ya, dan hidup kita ini dibangun di atas dasar yang benar dan tidak mudah goyah ketika tekanan, ketika badai, kesulitan datang menerpa. Ya, orang benar tetap akan tegak berdiri. Ya, orang benar akan tetap menjadi terang. Ya, walaupun sebenarnya dia mengalami, saudara, dia mengalami. Ya, tapi oleh karena dia percaya kepada Tuhan, dia tetap tegak berdiri. Ya, hikmat ditandai itu dengan kerendahan hati. Orang rendah hati itu memiliki pengertian. Ya, dia tidak berkata-kata supaya dipuji atau dikenal oleh orang. Ya, tidak untuk dikenal oleh orang, tapi ia melakukan semuanya itu di dalam hidup takut akan Tuhan. Ya saudara, ayo kita bergerak bersama, kita penuhi semaksimal mungkin media sosial untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah
sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ajar kami Tuhan, tuntun langkah kami agar kami selalu mengutamakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami berkata-kata, ketika kami duduk, ketika kami diam, ketika kami ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas Tuhan, kami selalu menyertakan Kau di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk hidup berjalan bersama dengan-Mu, hidup takut akan Engkau Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Tuhan, kami mau selalu menyembah-Mu. Kami selalu mau Tuhan, mulut kami pakai untuk memuji-Mu. Tuhan, mendekatlah dan tinggallah di dalam hati setiap umat-Mu. Aku materaikan roh takut akan Tuhan, penyertaan perlindungan, kasih setia Tuhan terus melingkupi dan menyertai saudara. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, studimu, masa depanmu, dan kesehatan. Masa tuamu sampai putih rambutmu selalu diberkati. Sukacita damai sejahtera selalu menyertai langkah hidupmu. Terima dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Bye-bye. God bless you.